Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KKN tematik periode 11 dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya COVID-19 ini, kita telah dihadapkan dengan regulasi-regulasi baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah cara dalam kepengurusan jenazah yang terpapar COVID-19. Demikian, saya Abu Hasan Syafi'i dari kelompok 344 akan menjelaskan bagaimana prosedur kepengurusan jenazah umat muslim yang terpapar oleh COVID-19. Berdasarkan dengan acuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 18 tahun 2020. Demikianlah penjelasannya. Yang pertama adalah pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagaimana berikut. Yang pertama, jenazah harus dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin yang sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Yang keempat, petugas membersihkan najis terlebih dahulu jika ada sebelum dimandikan. Yang kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Yang keenam, jika atas pertimbangan ahli yang dipercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dengan cara 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan debu. Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Yang selanjutnya adalah jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Yang selanjutnya adalah pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19. Dilakukan sebagaimana berikut. 1. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dilalurah syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Yang kedua, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Selanjutnya adalah pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Dilakukan sebagaimana berikut. 1. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung atau hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau sholat ghaib. Yang keempat, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Pedoman penguburan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagaimana berikut. Yang pertama,
dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Yang ketiga, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Al-darurat al-syariah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah, tajnizul janaiz dalam keadaan darurat. Demikianlah penjelasan bagaimana cara kepengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 berdasarkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020.